Saudara, PPKM level 4 masih diterapkan di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Jakarta. Dalam pelaksanaannya, mungkin banyak di antara Anda yang belum begitu tahu. Ada relawan-relawan yang selalu mengambil bagian di dalam penerapan PPKM ini agar penanganan medis dan juga penerapan protokol kesehatan atau prokes dapat terlaksana dengan baik selama PPKM terus diberlakukan. Kita akan segera membahas lebih dalam mengenai peranan para relawan ini dalam penerapan PPKM level 4 yang masih kita rasakan. Kita akan segera membahas hal ini bersama Kabid Relawan Satgas COVID-19. Ada Andre Rahadian. Mas Andre, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Mas Bayu? Kabar baik dan mudah-mudahan doa saya untuk seluruh tim Pak Andre dan para relawan selalu sehat ya. Terima kasih. Kita masih butuh ini, kita masih panjang PPKM-nya. Ya, Pak Andre, pemerintah kan terus melakukan perpanjangan PPKM masih di level 4 sampai paling tidak 23 Agustus. Itu yang kemarin kita dengar, 16 Agustus sampai 23 Agustus. Jadi ternyata itu ada peran relawan ya di dalam Satgas COVID-19, terutama dalam mendukung PPKM ini, terutama untuk penerapan apa saja itu, termasuk protokol kesehatan itu diawasi juga oleh para relawan. Mas Andre bisa jelaskan? Ya, baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi kalau kita lihat dari mulai Juni-Juli kemarin, pada saat PPKM berubah jadi darurat dan setelah itu dilanjutkan ke level 4 sampai saat ini, memang relawan banyak bergerak. Mulai membantu di fasilitas kesehatan karena banyak fasilitas kesehatan baru yang dibuka atau ruang-ruang baru di rumah sakit darurat. Dan setelah itu relawan juga dibutuhkan, kita bikin SOP, kita ajak relawan, kita ajak dunia usaha, lembaga untuk bikin isolasi terpadu, isolasi terpusat. Dan ini juga yang ditujukan untuk mengurangi tekanan ke fasilitas kesehatan yang ada. Tapi juga mengurangi kematian, karena kita lihat dari isolasi mandiri ini banyak yang tingkat kematiannya tinggi sehingga dibuat isolasi terpusat. Jadi itu relawan bergerak di situ. Ketiga, relawan juga membantu pemerintah di level kabupaten, kota sampai kelurahan itu untuk tracing. Jadi ada relawan-relawan di bawah penanganan kesehatan itu melakukan tracing bersama Babinsa dan Babin Kamtipmas. Kita juga ada bantu psikososial karena dengan beban psikologis yang tinggi, ini psikolog-psikolog yang bergabung di Satgas juga membantu untuk baik tenaga kesehatan maupun orang masyarakat yang dengan tekanan peningkatan kasus juga ada beban psikologis yang harus ditanggung. Dari mana aja nih relawannya Mas Andre kalau boleh tahu? Apakah mereka latar belakangnya betul-betul medis, termasuk para psikolog begitu, atau dengan latar belakang non medis pun kemarin ya pada waktu sebutlah kita mengalami gelombang kedua yang begitu besar usai mudik lebaran lah kita menyebutnya itu kan dibutuhkan banyak sekali. Dan seberapa cepat itu mereka bisa direkrut? Pengen tahu saya animonya ketika diajak untuk menjadi relawan gitu Mas Andre. Iya, karena kita kan ini udah berjalan 1,5 tahun ya, jadi kita udah punya database yang cukup besar. Oh begitu. Sekitar 35.000 dengan 19.000 relawan yang aktif ya, yang kita bisa komunikasikan. Itu untuk medis dan non medis. Kalau yang medis itu memang agak sulit karena hampir semua tenaga kesehatan yang berlatar belakang medis itu sudah ada di fasilitas kesehatan. Iya, memang kemarin jadi, mereka bertugas hampir 24 jam setiap hari ya kemarin itu. Betul. Jadi tambahan dari yang non medis ini yang ada di isolasi terpusat, membantu administrasi di fasilitas kesehatan, membantu administrasi untuk agar orang bisa terhubung dengan psikolog dan yang lain-lain, itu ada bantuan-bantuan seperti itu ya. Ya, jadi terbayang saya ketika kasus menurun mungkin sebagian relawan diistirahatkan juga. Tapi kalau kasusnya naik atau apa, mereka tinggal di call lagi, dipanggil lagi, Satgas kemudian bisa memanggil dari database para relawan yang ada di seluruh Indonesia. Kira-kira gitu ya Mas Andre ya? Iya, betul. Dan kalau sekarang juga begitu kelihatannya akan dibuka lagi, nanti kita akan lakukan pelatihan lagi karena kita harapkan relawan-relawan yang ada ini juga terlatih dan punya
pengertian yang sama soal penanganan COVID. Ya, oke. Nah, Mas Andre boleh tahu nggak, apakah para relawan ini juga berperan untuk melakukan pendekatan, himbauan, sosialisasi kepada masyarakat yang nggak pernah bisa harus putus nih masalahnya mengenai protokol kesehatan di tengah masyarakat. Karena saya berkali-kali ngobrol sama Satgas, sama siapapun berkaitan dengan protokol kesehatan. Bahkan di ibu kota Jakarta yang katanya informasi teknologinya udah maju, kita masih lihat loh sudut-sudut di mana masyarakat nggak pakai masker dan lain-lain. Artinya ini memang tugas yang maraton yang akan terus continuous dilakukan, nggak boleh putus, terus mengedukasi masyarakat, protokol kesehatan harus jalan terus loh. Ini kehidupan kita memang sudah ada berbeda. Nah itu juga akan dilibatkan nggak teman-teman relawan ini, Mas Andre, ke arah sana? Iya, dan ini yang program kita terakhir, kita sebut sebagai gerakan mobil masyarakat, gerakan mobil masker untuk masyarakat. Jadi di sini Kasatgas meminta kita untuk menggerakkan relawan, kita pakai mobil yang ada di Satgas, ada 20 mobil gitu yang disebar ke tiap daerah. Ya. Di situ ada relawan, mereka melakukan edukasi, mereka melakukan sosialisasi dan juga membagikan masker yang sekaligus masker kain. Jadi satu orang kita bagi maksimum 4 gitu ya. Kita datang ke tempat-tempat keramaian yang kita lihat bahwa ada orang-orang yang berkumpul dan mereka tidak semua yang menggunakan masker. Di sini peran relawan bergerak dan kita memberikan laporan itu lewat satu aplikasi yang sudah ada di Satgas dan BNPB. Sehingga memang betul kata Mas Bayu, ini adalah kerja maraton, kerja panjang. Iya. Karena orang begitu disebut, apalagi sekarang udah ada berita Jakarta hijau gitu misalnya. Ini orang udah mulai lagi agak loose gitu. Dan ini yang harus kita ingetin terus bahwa yang paling penting adalah perubahan perilaku, protokol kesehatan, dan salah satu aspek paling penting adalah menggunakan masker. Ya karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kemarin begitu agak dikendorkan, kendor juga protokol kesehatannya dan harus diingatkan kan Mas Andrea. Dan ini nanti teman-teman relawan dari Satgas COVID-19 akan ada di titik-titik dengan mobil-mobilnya untuk kemudian mengingatkan, bahkan menyediakan fasilitasnya dalam hal ini masker kalau kita lupa bawa atau apa. Wah, menarik. Ini mudah-mudahan bisa diteruskan karena ya sebagai anggota masyarakat kita kadang kan lupa. Mas Andre, sedikit ya, dari PPKM darurat kemarin, kemudian PPKM-nya berubah menjadi level 4 sampai sekarang. Walaupun level 4 di tiap kali diperpanjang oleh pemerintah ada sedikit perubahan-perubahan kelonggaran, terutama dari sisi ekonomi. Mudah-mudahan masyarakat ingat terus nih, kalaupun sedikit dilonggarkan karena ekonomi harus berjalan, protokol kesehatan harus ketat gitu. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil, terutama masukan-masukan dari teman-teman relawan yang Mas Andre terlibat langsung di dalamnya, kepada kita lah masyarakat begitu, pemirsa Sapa Indonesia Pagi, apa yang harus kita dapat dari situasi kemarin tuh, rumah sakit penuh, nggak mau kita kena COVID atau nggak kena COVID, kalau mau ke rumah sakit ditolak, itulah yang nggak boleh terjadi lagi kan gitu kira-kira ya Mas Andre. Nah hal apa lagi yang bisa kita dapat gitu, berkaca dari pengalaman teman-teman relawan di Satgas COVID-19 yang kemudian bisa kita ambil pelajarannya dari penerapan PPKM darurat terutama kemarin, Mas Andre. Bahwa penanganan ini harus dilakukan di depan, Mas Bayu. Di depan, ya. Jadi kita tidak bisa menunggu atau membiarkan fasilitas kesehatan kita menanggung beban di akhir. Iya. Dan penanganan di depan ini berarti ada di masyarakat, di tiap individu kita, di tiap keluarga, di tiap lingkungan, di tiap organisasi, bahwa mengingatkan untuk selalu melaksanakan prokes itu penting. Penggunaan masker dan masker penggunaan yang tepat gitu ya, karena kalau pakai masker tapi masih di bawah hidung, ditaruh di bawah leher dan yang lain itu kan tidak berdampak untuk mengurangi penyebaran. Iya. Jadi itu yang pengalaman yang kita lihat, pelajaran yang kita lihat bahwa virus ini bermutasi dengan cepat dan sarana penyebarannya adalah orang, apalagi orang yang berkumpul. Sehingga kita melihat bahwa protokol kesehatan ini memang harus
dilakukan secara konsisten Iya. dan terus-menerus. Mm. Ini yang kita lakukan dan kita coba sosialisasikan terus ke masyarakat bahwa pandemi belum selesai. Iya. Kalau kita abai, kita lihat di Mei, April, Maret, Mei gitu udah sempat turun. Juni, Juli karena kita abai gitu ya. Iya. Dan juga mungkin karena ada varian Delta yang baru ini. Tuh. Juga tiba-tiba menanjak dan kita dengar banyak varian-varian baru, Lambda, yang lain-lain yang juga sudah menyebar. Dan mudah-mudahan nggak sampai masuk ke Indonesia. Iya. Jadi kita juga tetap harus waspada gitu. Bahwa pertama dari masyarakat harus selalu melaksanakan prokes. Dari pemerintah juga mungkin kita bisa himbau untuk bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah varian-varian baru ini masuk. Jadi Iya. kita dan juga testing dan tracing-nya. Iya, oke. Bagi masyarakat, setiap saat protokol kesehatan, bukan hanya reaktif pada saat kemudian kejadian tinggi, baru deh pada pakai masker. Mulai sekarang nih, biasakan pakai masker. Mudah-mudahan ini pesan yang bisa terus kita ingat, perlahan tapi pasti begitu. Mas Andre, terakhir ya. Dalam PPKM darurat kemarin bukan main kita sedihnya karena situasi rumah sakit kita penuh sehingga banyak yang kemudian terjadi kasus fatalitas kematian akibat COVID-19 begitu. Nah, apa yang Mas Andre dan teman-teman relawan kemudian juga pikirkan untuk meminimalisir kasus kematian yang sempat tinggi pada periode PPKM terutama darurat kemarin pada masa pandemi COVID-19 yang mungkin juga sudah dipikirkan dini atau sebelum terjadi yang sekarang sudah disiapkan. Para relawan kita mempersiapkan apa sehingga nanti bisa lebih siap lagi dari pengalaman yang kemarin terjadi di PPKM darurat. Mas Andre? Yang paling kelihatan adalah kita mempersiapkan isolasi terpusat atau isolasi terpadu ini, Pak. Yeah. Jadi Mas Bayu, kita nggak pengen masyarakat walaupun rumahnya siap atau fasilitasnya ada, tapi dengan varian yang baru ini kalau tidak dipantau oleh dokter, tidak dipantau oleh tenaga kesehatan, pada saat mereka harus membutuhkan penanganan kesehatan, kadang itu udah terlambat karena pertama ya antri masuk rumah sakit, rumah sakitnya udah penuh. Jadi untuk menangani itu sedini mungkin, kalau saya bukan dokter, tapi biasanya dokter bilang bahwa ada level 1, level 2, level 3 gitu ya dari tingkat keberatan dari apa yang dibawa oleh COVID ini. Jadi di level 1 itu sudah harus dapat penanganan kesehatan sehingga tidak berlanjut ke level 2 dan 3 yang sudah harus menggunakan alat-alat yang ada di rumah sakit, apalagi di ICU gitu ya. Jadi kita lihat bahwa Kadin dengan oksigennya, semua unsur masyarakat sudah bergerak, penyediaan oksigen konsentrator, tabung oksigen dan yang lain-lain ini sudah jauh lebih baik dibanding awal Juni Juli kemarin. Dan mudah-mudahan ini tetap kita siapkan dan yaitu masyarakat diharapkan walaupun begitu bergejala, walaupun kelihatannya rumah tempat tinggal bisa cukup untuk melakukan isolasi mandiri, tapi paling enggak sekarang udah ada isolasi terpusat atau terpadu yang bisa jadi rujukan. Di sini dipantau, jadi kita nggak perlu, jangan sampai ke rumah sakit, itu yang kita hindari sekarang. Sehingga fatality menurun. Jadi segala sesuatu yang kemarin secara dadakan kita siapkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terpapar dan harus isolasi mandiri, sekarang terus standby untuk bersiap dengan situasi segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Mudah-mudahan kita jadi lebih siap untuk menghindari segala hal dampak-dampak buruk dari pandemi COVID-19. Baik, terbayang Mas Andre. Dan lebih dari itu, masih dalam rangka semangat kemerdekaan, salam kami untuk para relawan, medis maupun non-medis di Satgas COVID-19. Mereka selalu siap siaga untuk kita semua, jadi salam semangat untuk mereka agar mereka tetap sehat. Sampaikan salam itu ya Mas Andre. Terima kasih. Siap, terima kasih. Ngobrolnya pagi ini. Ya, mudah-mudahan semoga kita selalu bisa mengatasi situasi pandemi. Mas Andre, salam tangguh. Ya, salam tangguh. Mas Andre Rahadian, terima kasih. Kabid Relawan Satgas COVID-19 sudah menjelaskan sedikit mengenai peran para relawan dan persiapan-persiapan kita di PPKM level 4 saat ini. Kita jumpa lagi.